benar-benar ucapan yang tidak etis kalau menurut saya sekarang. Setelah lihat, kalau berobat ke rumah sakit selalu ditanya, dia asuransi Pak? Saya tanya, emang kenapa kalau asuransi? Bener, asuransi atau pribadi gitu ya? Emang kenapa kalau asuransi? Lu mau ngasih segala macam gitu kan? Jangan dong. Mungkin dia tidak korupsi, tapi kan kesian asuransi. Kalau harusnya di sini dokternya 400.000, dokter yang sama charge-nya 1,5 juta. Beda jauh kalau tuh. Kalau liar-liar begini kan kesian asuransinya harus menerima klaim yang begitu. Ya. Yang standar kalau standarnya lah ya. Yalah, jangan buat apa kelas gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Mau operasi hidung mancungin dikit nggak bisa. Itu kelihatan nanti tiba-tiba saya ada treatment ini, saya nggak pernah sakit. Wah, bener. Kita kan ngelapor, di JKN mobil saya dinyatakan ada ke rumah sakit ini loh. Saya nggak pernah. Halo sahabat asuransi, ketemu lagi nih di podcast episode ke-10 ternyata dari AAJI, pastinya di official YouTube-nya AAJI. Ini agak sedikit berbeda ya studionya, tapi pastinya hostnya masih sama, masih barengan sama aku Cindy Lau, dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang agak berbeda dibanding biasanya. Soalnya sekarang lagi ada sebuah berita yang lagi marak banget diomongin di masyarakat, terutama di Indonesia juga. Tapi sebelum kita mulai masuk ke topiknya, mungkin aku bisa spill dulu ya narasumber kita hari ini. Kebetulan hari ini aku menjadi tamu di gedung ini, gedung yang aku nggak pikir bisa datang ke sini. Tapi sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bapak, halo Pak, apa kabar? Pagi, normal. Normal ya Pak, oke. Nggak baik, nggak buruk, normal aja gitu. Makasih banyak Pak, kita boleh main ke sini nih. Sama-sama. Podcastnya AAJI seru banget. Sebentar lagi kita akan masuk ke topik ya Pak. Ada hal-hal kasus-kasus yang lagi marak banget di pemerintahan gitu. Yaitu mungkin garis besarnya adalah dugaan praktek klaim fiktif dari fasilitas kesehatan di Indonesia gitu. Ini mengenai tentang jaminan kesehatan nasional juga. Apakah ada klaim-klaim yang fiktif? Terus juga kok klaimnya sekarang naik tinggi banget? Apakah ada kecurangan-kecurangan? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi aku penasaran dulu Pak, sebagai Deputi Pencegahan nih dan juga monitoring dari KPK nih. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama Pak kerja di KPK? Hampir 10 tahun nih. Hampir 10 tahun. Tahun depan pensiun udah. Masa sih Pak? Waduh, kita beruntung sekali ya bisa ketemu Bapak Pahala masih dalam masa kerjanya. Sebelum di KPK, di mana Pak kalau boleh tahu kerjanya? Di PNS pernah, PNS di swasta pernah, balik lagi KPK, jadi PNS lagi di sini. Wah, jadi PNS lagi. Pusing nggak sih Pak kerja di KPK tuh hari-hari? Enggak, tapi rambut saya makin cepat putihnya di sini. Terlihat ya, mau bilang enggak tapi terlihat juga salah satu lembaga yang paling sibuk. Kebetulan kantor saya deket sini, jadi kalau ada sibuk-sibuk pasti wah udah kelihatan rame di depan kantornya KPK. Balik lagi ke topik Pak, ini menarik banget ya, mungkin sahabat AAJI juga pada pengen tahu gitu. Ada penyelidikan yang udah dilakuin sebenarnya. Ini bahkan gabungan ya Pak, penyelidikannya antara KPK juga, Kemenkes juga selaku Kementerian Kesehatan, BPJS juga, BPJS Kesehatan dan juga BPKP. Makanya kita pengen tanya-tanya lebih lanjut, salah satunya ke Pak Pahala nih tentang informasi penyelidikannya udah sampai mana tentang kasus-kasus ini Pak. Pertama-tama penasaran Pak, kasus fraud gitu ya, atau kecurangan-kecurangan yang bisa kita temuin di Vaskes itu tuh biasanya berupa apa aja sih Pak? Ya, jadi ini pertama terima kasih dan kaget juga nih asosiasi mau ngobrol ngikut apa yang ada di pemerintah. Seru dari KPK sebenarnya ingin komunikasi dengan asosiasi asuransi karena kita yakin yang terjadi di asuransi pemerintah lah katakan di kesehatan, BPJS Kesehatan ini pasti juga terjadi di swasta. Benar. Karena itu mungkin berita yang saya harus sampaikan ya, dari kami sekarang sedang komunikasi untuk menyelidiki hal yang sama di swasta. Bukan untuk korupsinya, bukan. Tapi ingin mendorong bahwa pemerintah itu harusnya mengatur yang di swasta. Tapi nanti kita cerita yang lain itu loh. Benar-benar. Supaya jangan liar dalam artian gini. Mungkin dia tidak korupsi, tapi kan kesian asuransi. Kalau harusnya di sini dokternya 400.000, dokter yang sama charge-nya 1,5 juta. Beda jauh tuh. Kalau liar-liar begini kan kesian asuransinya harus
harus menerima klaim yang begitu. Iya. Atau hal yang sama lah, kita bilang kayak unnecessary treatment lah. Di swasta saya yakin sama tuh, nggak perlu di WSG, suruh WSG. Oke. Gitu kan. Nah, kita belajar yang swasta itu memang lebih dalam tanda kutip ya, lebih kurang pengaturannya. Jadi asuransi berkelahi aja sama masing-masing fasilitas kesehatan kan gitu ya. Yang ini ingin supaya klaimnya lebih rasional, yang ini ingin melayani semua peserta dengan baik katakan gitu. Tapi unnecessary treatment, dan itu excessive medicine gitu ya, kayak ngasih obat yang kelebihan sampai suplemen juga diresepkan. Berlebihan. Padahal itu enggak. Ya asuransi kan nampung aja klaimnya. Akhirnya di klaimnya tidak rasional. Nah poinnya adalah kita belajar di negara tetangga. Gitu. Di Singapura lah yang paling gampang. Di situ diatur. Biar swasta juga diatur. Itu nggak bisa dokter spesialis yang nggak profesor nge-charge lebih dari suatu jumlah gitu. Kita kan tergantung rumah sakitnya. Jadi itu berita bagus ya. Tapi kenapa KPK masuk sini? Sebenarnya ini bukan KPK yang mengaudit awalnya. Jadi kita 2018, 2017 lah gitu. Ini bukannya sok-sokan, tapi kita bilang JKN ini kan sebenarnya bukan asuransi. Dia iuran seluruh masyarakat. Iya. Plus pemerintah juga mengiur buat orang-orang yang kita bilang penerima bantuan iuran, orang miskin dalam bahasa saya sederhana lagi. Itu sekitar 100 juta orang miskin itu dibayarin loh iurannya, 25.000 waktu itu, sekitar 25 triliun. Plus dari peserta mandiri, kumpulin. Nah jadi kalau saya bilang ini bukan asuransi. Iya benar. benar. Ini kelompok ngumpul, lantas bayarin yang nggak sakit, yang tidak sakit membayarkan yang sakit, kira-kira gitu. Iya, saling membantu lah ya, tolong menolong satu sama lain. Jadi agak beda. Nah akibatnya kalau iurannya kurang, nggak bayar atau terlalu rendah, kan jadi defisit. Iya. Nah, itu yang terjadi 3-4 tahun belakangan, defisit gitu. Akhirnya fasilitas kesehatan nggak bisa nerima. Benar. Karena Overload. yang nggak dibayar kan gitu nggak kan, dibayar kira-kira juga. gitulah. Jadi kita alami periode itu. Nah sekarang mungkin udah nggak defisit, gitu ya, udah relatif membaik. Tapi yang lupa dilihat sisi klaimnya ini. Iya Nah, benar. waktu 2017 kita antisipasi karena ini modelnya mirip dengan Obamacare. Terus tim KPK, BPJS sama Kemenkes kita lihatlah ke US waktu itu dan kita belajar khusus fraud sistemnya. Dan kita kaget ternyata angkanya dibilang kalau 3-10% dari klaim tuh udah pasti diperiksa FBI dan masuk pidana. Waduh. Terus saya pikir, jumlahnya gede bener ya. Gitu. Benar. Nanti kita lihat di negara-negara OECD, negara-negara maju gitu, sekitar 6%-an itu biasanya ada fraudnya. Ada fraudnya. Kalau fraudnya apa gitu, yang paling gampang fraudnya fiktif. Yang lainnya tuh kita harus berdebat dulu sama dokter. Misalnya dibilang salah satu fraud yang unnecessary treatment. Iya benar. Kenapa harus di MRI? Kenapa? Kan dokter selalu ada argumennya. Perlu debat dulu tuh. Menurut medis gitu. Saya kenapa tinggalnya 6 hari harusnya 4 hari sudah, ada pertimbangan medis. Kita bilang yang itu mungkin bisa kita selesaikan dengan namanya PNPK. Panduan Nasional Penanganan Kesehatan. Artinya gini, kalau orang diare itu harus diapain aja sih? Nah itu harusnya pemerintah mengeluarkan itu. Dari 2017 kita bilang ke Kemenkes gitu, keluarkan PNPK untuk 75% penyakit esensial di Indonesia. Jadi kita tahu ya Pak. Jadi dokter juga tahu obatnya apa, treatmentnya apa gitu, berapa lama. Nanti di costing lah itu. Benar. Kan gitu kan, berapa sih biayanya gitu. Jadi kira-kira dulu idenya ke situ. Tapi PNPK-nya seingat saya baru selesai 50 gitu. Akibatnya masih ada treatment dokter atau farmasi yang bilang menurut pertimbangan medis saya ini. Iya seperti ini. Karena nggak diatur detail. Nah habis itu kita pulang kita kasih rekomendasi. Kayaknya PNPK harus selesai. Yang kedua ngelihat jumlahnya yang gede, kayaknya harus kita cek ke lapangan nih. Nah tim yang 4 lembaga ini kita ke lapangan. Dulu belum ada BPKP. Kita lihatlah orang diklaim katarak, operasi 2 mata. Kita cek orangnya. Ternyata cuma 1. Cuma 1 ini klaimnya 2 gitu kan. Terus ya biasa lah gitu. Terus seorang fisioterapi
Dibilang orang 10 kali. Ternyata kita cek kalau ada ruangan visio. Kita lihat list siapa yang hadir, ternyata cuma 2 kali hadir dia. Oh, 8-nya kemana nih? Nah, saya pikir ini kan diklaim penuh ya. Iya, betul. Nah, waktu itu kita sudah ingatkan sebenarnya BPJS, ini kayaknya yang fiktif aja dulu. Kalau yang lain kita nunggu PNPK, oke lah gitu. Tapi yang fiktif nih kayaknya. Yang benar-benar nyata gitu ya. Gitu. Nah, sama BPJS direspons 2020. Jadi dia ada pemeriksaan kan, ada verifikasi, ada apa. Tapi pas di level keempat itu dia cek ke lapangan. Kok ini rumah sakit klaimnya tinggi bener dan steady gitu. Tinggi terus gitu. Sehari sekitar 200 pasien dia klaim rawat inap. Wah. Kok tinggi, dia lihat ke lapangan ternyata cuma 2 sama 3 saja. Kok tinggi gitu. Nah, kelihatan dari situ. Jadi kita bilang kalau fraud ini satu-satunya cara adalah konfirmasi ke lapangan, ke pasien. Udah pasti itu aja. Bener. Bener nggak Anda gitu. Dan dapatlah 3 rumah sakit ini. Waktu itu memang Permenkesnya bilang kalau ketahuan bayar plus denda. Kita merasa udah dong, ini udah kelamaan nih gini-gini. Nggak bisa nih. Masa sih uang ngumpulinnya setengah mati gitu, keluarinnya dengan gampang. Kebetulan salah satunya itu udah ketahuan 29 miliar. Waduh. Nggak mau bayar. Denda. Nggak ada duit sekarang. Nggak ngebalikin juga. Sama BPJS dihentikan kontraknya, tetap nggak mau. Kita bilang bawa pidana aja. Karena kan udah jelas kerugian negara aja. Benar. Negara lah ya. Udah jelas dia main fiktif, iya. palsu dokumen segala macam gitu. Nah ini mulai aja gitu, dan kita harapkan serta kita yakin bahwa banyak sebenarnya begini. Tapi belum ketahuan. Atau kalau ketahuan ya dia udah siap bayar. Waduh. Karena Permenkesnya kan bilang gitu, kalau ketahuan bayar. Ya kita coba aja, kalau ketahuan kita bayar, kalau enggak ya alhamdulillah, kan kira-kira gitu. Nah ini kan kalau dari kami, dari KPK nggak boleh begini nih. Iya dong. Sistemnya mesti dibenerin gitu. Prakteknya gitu. Jadi kira-kira itu, tapi fraud yang paling gampang ya fiktif. Ya. Yang lainnya mungkin ada perdebatan, kayak misalnya orang readmisi gitu, udah masuk dianggap sembuh padahal belum, 2 hari lagi masuk lagi gitu, dengan penyakit yang sama. Rupanya dia nggak sembuh. Iya. Caranya dikeluarin dulu, masukin lagi. Kan klaimnya grup ya, klaimnya sekali nggak sepaket. Jadi dia bisa ngeklaim 2 paket. Padahal orangnya yang sama. Karena salah dia dulu, kenapa dia nggak sembuh kan gitu ya. Mungkin treatment salah, mungkin saya nggak tahu. Yang begini agak susah readmisi gitu. Atau kita bilang unnecessary treatment. Dokter bilang menurut pertimbangan medis saya dia perlu di MRI. Susah juga kita berdebat kan. Betul. Itu fraud juga, tapi kita bilang panjang ininya gitu. Urusannya panjang lah ya, dan itu bisa diperdebatkan. Bilang self referral, harusnya menurut aturan Anda dirujuk ke dokter di sini gitu. Tapi dokternya merujuk ke sini. Beda tuh gitu kan. Dia pribadi, dia dokter oke nih segala macam. Susah nih kita. Susah juga. Iya. Ada juga satu penyakit gitu, treatmentnya dibelah-belah. Dia bilang fragmentasi lah. Ini satu kode, ini satu kode, ini satu kode. Dia klaim lah 3 kode, kayak gitu. Itu lebih besar ketimbang satu. Jadi yang begitu-begitu kita yakin yang namanya fraud itu ya itu. Ada 9 macam, tapi yang paling basic aja deh, yang fiktif aja dulu gitu. Karena kita yakin fiktif ini ya kalau 3-10% dipidana kok di Amerika gitu. Jangan-jangan kita klaim BPJS itu sekitar 120-130 triliun. Kita bilang ini kan serius ya. Benar-benar. Serius. Ngumpulin iurannya setengah mati, orang dikejar-kejar, sekarang bahkan nggak boleh fasilitas pelayanan publik dikasih kalau nggak anggota BPJS. Benar. Itu kan untuk mengamankan penerimaan ya. Tapi yang pengeluarannya kita bilang ini harus dijagain juga. Ternyata sangat besar sekali gitu ya Pak. Kira-kira gitu. Tidak terbayang ya, ternyata KPK nih ngurusin halnya banyak banget gitu. Sampai klaim-klaim asuransi aja nih perlu banget disoroti karena itu dia yang merugikan. Nah ini penasaran juga Pak, berarti apa ada dampak finansialnya ya Pak terhadap si praktek-praktek klaim fiktif ini, fraud-fraud ini di fasilitas kesehatan yang akhirnya berdampak juga ke perekonomian Indonesia gitu. Jadi kalau di pemerintah ya, pemerintah kan janji lewat JKN bahwa kita akan provide public service, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Jadi
karena pemerintah janji itu, jadi ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Itu hanya bisa kalau dananya cukup. Benar. Sementara nih udah kalau penerimaannya segini tapi pengeluarannya ternyata ada busa-busanya. Banyak gitu. sekali. Berarti kan BPJS Kesehatan itu bergeraknya dengan defisit atau surplus, cuma itu aja. Iya. Nah kalau dia defisit terus, pasti pemerintah sulit kasih layanan kesehatan. Itu buat pemerintah sebenarnya lebih ke arah situ. Nah kalau buat swasta apa sih pengaruhnya? Kita bilang kalau praktek ini juga terjadi di swasta. Artinya perusahaan asuransi kan harus bayar klaim sesuatu yang tidak seharusnya. Ya perusahaan asuransi pasti dia harus untung kan. Benar. Dia develop produk baru gitu kan, yang lebih tinggi pastinya gitu kan. Karena yang lama dinaikin kan udah nggak mungkin juga. Ya develop baru yang sebenarnya lebih tinggi. Padahal kalau di swasta itu sebagian besar kan yang peserta perusahaan. Iya, company-company ya. Akhirnya biaya asuransi karyawan perusahaan itu meningkat naik juga. Ya kan? Oke. Jadi perusahaannya di beban biayanya makin tinggi. Gitu. Akhirnya perusahaan bilang loh kalau di bebannya tinggi, saya kan marginnya harus ada. Jadilah naik semua. Gitu. Jadi kita bilang secara tidak langsung gitu ya, fraud ini kalau nggak ditangani dan kalau masif dia gitu. Itu kalau di swasta jadi dunia usaha merasa biaya pemeliharaan kesehatan karyawannya meningkat. Tinggi sekali. Kalau di pemerintah kami tidak bisa melayani masyarakat terutama yang miskin dengan sebenarnya karena nggak cukup duitnya, iya benar. Biasa sederhana itu aja. Wah. Jadi, makanya kalau kita klaimnya benar semua ya saya pikir dengan rate yang sekarang di swasta oke, di BPJS oke. Jadi prakteknya sekarang nih merugikan negara secara keseluruhan gitu ya, bahkan bukan cuma pemerintahan doang, tapi juga sampai mungkin nanti biaya asuransi itu akan dibebankan juga ke karyawan swasta. Pasti. Karena marginnya itu yang sangat tinggi sekarang. Tapi KPK ini kan sekarang baru ditemukan yang 3 kasus rumah sakit yang besar itu ya Pak. Kayaknya Muhammadiyah Bandung kemarin sama tuh. Waduh, muncul lagi tuh. Awal mula identifikasinya Pak, mungkin nggak sih ada masyarakat yang melapor tiba-tiba atau enggak kayak ada laporan atau bener-bener KPK meninjau satu persatu nih, kelihatan dari data, dari apa, cara proses identifikasi? Pasti masyarakat melapor. Oh nah, gitu. Kalau kita ngeliatin satu-satu kan udah sekian banyak banget gitu ya. Dan masyarakat baik kita bilang gini. Sebenarnya di JKN Mobile itu kelihatan kalau saya punya nomor BPJS. Saya masuk. Pada punya nggak nih aplikasinya? Saya rasa juga semua udah punya ya sekarang ya. Kalau bayar BPJS harusnya lewat situ. Akses JKN Mobile. Ya. Itu kelihatan nanti tiba-tiba saya ada treatment ini, saya nggak pernah sakit. Wah, benar. Kita kan ngelapor. Di JKN Mobile saya dinyatakan ada ke rumah sakit ini loh. Saya nggak pernah. Nah itu pelaporan yang sangat baik. Gitu, buat ditindaklanjuti. Yang kedua, fraud kecil-kecilan tapi ngeselin. Yaitu Pak? Saya di rumah sakit misalnya dapat hak untuk ambulans ke rumah sakit rujukan. Ternyata rumah sakit alasan nih, ambulansnya lagi rusak, nunggunya lama, Bapak bayar sendiri aja deh. Gitu. Kan orang sakit kan, udahlah bayar aja gitu. Ini fraud kecil-kecilan. Oke. Atau dibilang jarum suntiknya habis Pak, kapasnya yang kita punya jelek, Bapak bisa beli sendiri nggak gitu. Ini juga fraud kecil-kecilan, karena sebenarnya itu paket ditanggung oleh BPJS. Nah kita bilang fraud yang kecil-kecilan ini juga laporkan. Kita punya namanya jaga.id. Jaga.id. Jadi segampang itu aja, tinggal lapor di mana ini terjadinya apa. Walaupun cuma kelas 100.000 atau walaupun cuma kapas ya Pak. Atau saya harusnya punya obat darah tinggi 30 tablet, kan dikasih cuma 10, dia bilang habis Pak loh. Waduh. Akhirnya saya beli yang 20 kan nggak diklaim lagi ke BPJS. Benar. Begitu pun gitu. Kalau mau BPJS bener ya tolong diperbaiki gitu. Jadi dilapor aja. Jadi ada pelaporan besar dalam artian saya dinyatakan ada treatment, padahal enggak. Ada pelaporan yang sepele-sepele tapi ngeganggu pelayanan. Orang bilang BPJS siapa bilang gratis, orang nggak gratis kok. Nah itu kan jadi persepsi buruk ya Pak dari masyarakat. Berita buruk satu itu diinget orang. Iya, setuju. Enggak. Padahal banyak juga, aku yakin juga mungkin sahabat asuransi yang sudah pernah memanfaatkan atau keluarganya mungkin yang menerima kebaikan dari BPJS itu gitu ya. Tapi ternyata prakteknya juga masih ada yang disalahgunakan. Berarti ini untuk yang melakukan tuh oknum-oknum nih yang tidak baik. Makanya bisa kita laporkan ya Pak lewat jaga.id.
jaga.id itu. Sekarang. Jadi ini komplement dari pelaporan BPJS ada. Yes. Gitu. Tapi kita bilang kalau dari jaga.id kita janji dalam seminggu itu akan direspon. Wah, Kita menarik. punya channel ke BPJS untuk segera respon. diselidiki. Bisa benar, bisa enggak. Iya, yang penting paling diselidiki dulu Kalau nih. direspon kan kita senang ya. Iya, setuju. Oke, jadi mulai sekarang kayaknya harus lihat sering-sering ya aplikasi JKN kita nih, apakah ada tambahan-tambahan. Ya kan kita nyatakan sakit apa. Gitu. Iya, bener. Apalagi buat yang sehat-sehat aja, anak-anak muda nih Pak, terutama ya kan. Perasaan sehat-sehat aja nih, tapi ada list-list tertentu. Wah, itu juga bisa keren banget. Tapi ngelihat kasus yang ada sekarang nih Pak ya, ada langkah nggak yang dilakukan sama KPK tersendiri gitu ya untuk mencegah nih, jangan sampai tambah banyak lagi, jangan sampai muncul yang parah-parah lagi fraudnya dan lain-lain di masa depan gitu. Jadi kalau KPK selalu bilang gini, semua sistem pencegahan gitu ya, sekarang kita bersandar yang namanya digitalisasi. Sebenarnya kalau klaim BPJS saya masuk ke Vaskes gitu atau ke rumah sakit rujukan gitu, kan diminta saya eligible apa enggak, saya pakai fingerprint. Ini real time loh fingerprint. Oke. Jadi yang fiktif itu harusnya ketahuan kalau rujukan itu eligibilitas pesertanya bukan surat tapi fingerprint. Oh iya ya. Nah, ini manusia pernah hadir nih di Beneran minta. Gitu kan. Di fingerprint di farmasi. Dia pernah dikasih obat. Oh kan iya gitu benar. Kan? Nah, jadi digitalisasi itu udah paling ampuh. Apakah di USA yang waktu sempat di studi banding kayak gitu juga Pak? Oh belum juga. Tapi ini rancangan ya? Kan kita itu melampaui Star Trek nih. Wede. Terus tahun 70 Star Trek udah punya handphone, sekarang kita kira-kira gitulah. Bener Jadi, banget tapi ya. kita usulin itu dan sudah dilakukan di beberapa rumah sakit sekarang. Makanya kita yakin yang fiktif ini bakal selesai nih urusan. Wah. Yang kedua kita bilang medical record elektronik. Ini programnya Kemenkes gitu, MRE. Jadi kalau saya ke rumah sakit ini sudah di ronsen, saya ke rumah sakit yang satu lagi jangan bolak-balik di ronsen lagi. Harus ada tuh datanya. Dia bisa ngakses data saya. Oh ini orang ada penyakit A, B, C, dia antibiotik, dia alergi ini. Jangan modal nanya. Apalagi standar aja. Oh ini di ronsen dulu Pak. Lu saya baru 2 bulan lalu di ronsen gitu kan. Betul. Buat industri jadi tidak efisien, meronsen 2 kali. Bolak-balik ya Pak. Tapi kita bilang buat pengamanan ini klaim yang fiktif itu ampuh bener. Iya setuju. Karena kalau dia sebut misalnya dia klaim ke BPJS, pasiennya namanya saya gitu, ada treatment ini, ada obat ini, kodenya segini. Gak usah bandingin aja dengan medical record saya yang ada di rumah sakit itu. Kan harus cross check, betul. Makanya digitalisasi lah harapan kita, karena dengan peserta di atas 100 juta ini udah nggak mungkin model-model tradisional gitu. Iya. Model tradisional. Buku kesehatan gitu, kertas-kertas ya. Nah ini penyakitnya waktu medical record elektronik beberapa dokter bilang dia nggak siap. Oh iya. Kan kalau misalnya dia konsul gitu, saya kasih obat ini, yang kita bilang ya dipaksa. Harus ya Pak. Nggak repot. Atau kita bilang aja dia ngomong langsung jadi teks gitu kan boleh. Iya sekarang udah canggih ya dunia ini. Makanya mungkin mari kita lampaui aja. Setuju banget. Setuju banget. Jadi lewat fingerprint itu, jadi tiap kali konsul, tiap kali beli obat pun kita ada tandanya ya kan. Dan juga digitalisasi itu ya. Jadi benar tuh. Sejarah kita berobat itu ada digital. Tinggal cek satu sama lain. Sangat mempermudah juga. Semoga bisa ya Pak. Kita bilang gini, minta surat keterangan sehat. Oh iya. Atau surat keterangan sakit Pak, kadang-kadang Pak. Buat izin cuti kadang-kadang perlu tuh Pak, ya kan? Kita bilang kalau diakses itu medical recordnya ada penyakit ini itu nggak usah pakai surat juga kita tahu. Iya ya Pak, langsung ACC. Tuh, biar nanti kalau amit-amit sakit atau amit-amit sehat tuh bisa ada semua. Setuju banget sih, setuju ya. Cuma 2 itu aja, print sama medical record elektronik. Ini kita pikir selesai tuh yang klaim-klaim begitu. Sambil ya kita bilang juga memperbaiki layanan. Iya pastinya. Kalau dulu kan masih pakai kartu BPJS, nomornya beda dengan NIK gitu. Oh ribet ya.
Sekarang enggak lah, udah pakai NIK aja udah selesai. Udah selesai. Nah, berikutnya Pak, kalau boleh tahu nih, sanksi-sanksi ya. Ini biar pada takut juga nih fasilitas kesehatan, barangkali ada yang menonton. Kalau tadi kan kita udah upaya-upaya terus gitu ya. Sanksinya yang akan diberlakukan kepada vaskes yang terbukti itu dia tadi klaim fiktif, banyak fraud dan lain-lain. Khusus buat klaim fiktif ya, kita kasih waktu 6 bulan sejak kemarin gitu, silahkan pulangin yang fiktif. Ini kesadaran aja. Bener-bener. Pulangin aja gitu kan. Set. Dah gitu, ngaku sendiri lah gitu pulang. Tapi karena kita coba ada di pihak rumah sakit lah atau fasilitas kesehatan rujukan lah, dia bilang ya Pak ini udah 2 tahun 3 tahun gue main ginian gitu kan. Ini kalau pulangin seketika mati juga gue. Ya monggo lah bikin dicicil gitu kali Pak. Dicicil gitu ya. Oh sebenarnya bisa. Oke. Jadi nanti klaim bulan ini dipotong sekian, klaim ini udahlah pokoknya satu pelayanan kesehatan sebisa mungkin tidak berhenti. Iya. Jadi kita pemutusan kontrak tuh kita bilang udah paling bawah itu opsinya. Paling parah banget lah ya Pak ya. Jadi kita bilang 6 bulan ini silakan gitu ya secara sukarela. Ada etikat baik nih, kita balikin dulu gitu. Sesudah itu kita rencanakan akan diadakan audit massal sama BPKP, BPJS, jadi audit atas klaim. Atas klaim aja yang Karena BPKP kan ada di se-Indonesia nih perwakilan ini. Klaimnya juga kan pasti se-Indonesia. Dan caranya juga lebih gampang kan, cuma cek fisik. Kalau orangnya bener, ada yang diklaim ada orangnya, ya sudah. Tapi kalau nggak bener, udah pasti fiktif. Nah kalau kena fiktif sekarang selain dia ngebalikin plus denda, kita bilang kita pidanain habis 6 bulan. Waduh. Jadi siapa yang tanda tangan di situ individu ya, bukan rumah sakitnya, bukan. Individunya. Jadi pelayanan tetap, tapi dari Kemkes bilang dokternya kita cabut. Waduh. Kita bilang penanggung jawabnya kita bawa ke pidana. Gitu. Jadi kita pikir udah dong, gitu kan. Ini kan sudah cukup mencekam ya ini ya. Kalau amit-amit ketahuan, aku sih takut ya kalau aku jadi dokter gitu loh. Terutama dokter gitu. Kalau ada disuruh fiktif tolak dong. Benar. Wah nanti saya ini tuh ya udah resikonya gitu kan. Ya kalau tolak ya saya nggak kasih dia farmasi ini kok, kenapa saya disebut gitu kan. Ya Anda tanda tangan ke bawah lah di proses ini kan selalu gitu ya, treatment para medis pendukung, farmasi ya gitu-gitu kan kita bilang kan dokternya beda-beda. Kalau di tangan Anda tidak ada itu tolak dong. Iya betul harus lebih tegas ya semua dari segala lapisan. Izin praktek kan individu. Iya individu lagi. Aduh. Saya sih bilang rumah sakit tetap jalan, tapi kalau dokternya dicabutin dia ganti baru kan kesian yang udah keburu. Bingung juga, iya benar nggak ompong jadinya ya. Jadi wah itu dia tadi pencabutan hak praktek itu paling bawah banget. Masih ada konsolidasi pastinya, masih ada usaha-usaha untuk yang amit-amit nih ketahuan nih fasilitas kesehatan melakukan fraud, balikin dulu, cicil selama 6 bulan dan semoga sih jerak ya setelah itu. Jadi kita nggak perlu melakukan yang lain-lain lagi gitu Pak. Tapi menarik ini karena akhirnya KPK harus turun tangan juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain. Ada tadi dengan Kemenkes, BPJS Kesehatan, BPKP juga. Ribet nggak sih Pak komunikasinya nih? Jadi teman ke teman aja pakai WA aja kalau ketemu. Oh gitu. Oh lebih canggih dibanding di korporasi. Soalnya kadang-kadang nih ya kita tuh masyarakat mikirin orang di pemerintahan gitu. Aduh ribet, mohon izin, gitu ya. ngechatnya segala. Apakah kayak gitu? Oh ternyata enggak ya Pak? Enggak. Ini kan maksudnya gini. Ini 4 lembaga ini kan niatnya sama loh. BPJS juga nggak mau dibayar klaim fiktif. Benar. Nggak mau gitu kan. Dan BPKP juga bilang emang kita seneng meriksa lah terus ketahuan gitu kan, kita juga kasihan. Jadi kayak bilang makanya lebih cair komunikasinya, termasuk sampai kemarin kita bahas ini perlu diungkap nggak namanya. Teman-teman dari BPJS bilang ya janganlah diungkap. Betul. Kita bilang iyalah poinnya apa juga disebut. Tapi kan kita sebut jumlahnya, kita sebut di mana. Dan sekarang posisinya dihentikan kontraknya Panda itu kan jadi lebih jelas. Jadi lebih jelas, orang bisa mencari-cari sendiri nih. Kenapa? Termasuk di Bandung dia bilang, Pak itu kok diputus Pak? Ya lu tahu aja sendiri diputus kenapa? Gitu aja. Bak aja sendiri. Gini-ginian gitu masih bisa dijelasin. Benar. Gitu. Oh gitu. Jadi komunikasi ini bekerja sama sangat cepat sekali, gampang banget. Bahkan tujuannya benar, baik, sama-sama satu tujuan. Tapi kalau boleh tahu dari Kemenkes sendiri Pak, emang anggaran untuk tiap tahunnya BPJS Kesehatan itu kalau boleh tahu kisaran di berapa tuh Jadi Pak? kan gini, dari Kementerian Sosial nyetor data namanya 10% orang miskin di Indonesia. Itu sekitar
10% orang miskin sampai 40%. Jadi itu sekitar 96 juta jiwa, 10 juta keluarga. Oke. 96 juta ini sekarang sudah ada NIK-nya semua. Betul. Jadi dijamin ini orang ada di Indonesia. Iya. Dijamin ini orang belum meninggal. Oke. Karena kalau meninggal NIK-nya kan Hilang, dihapuskan. Udah dipindahkan lah sama Kemsos. Ini kita fasilitasi juga proses ini karena dulunya, ini kita cerita zaman jahiliyah dulu, belum ada NIK. Iya. Nama diserahkan tapi hanya orang yang bersangkutan sama Tuhan aja yang tahu dia orang masih ada di Indonesia apa enggak. Oke. Gitu. Jadi diserahkan, jadi akhirnya yang diserahkan orang yang nggak ada atau nggak miskin, sementara yang miskin malah nggak ada di daftar. Malah nggak dapet nih. Ingat kan dulu gini, kalau mau berobat ke BPJS karena nggak terdaftar, pakai SKTM aja, surat keterangan tidak mampu. Iya, dan segala macam. Ini teman kita warga negara Indonesia loh, bawa surat miskin tuh kayaknya menghina banget. Gitu. Sedih ya, Pak. Nah, sekarang udah lebih benar. Ya. Artinya pemerintah daerah melihat siapa saja yang layak, dia nyetor data ke Kemensos, Masuk tuh datanya. tiap bulan diupdate. Oke. Misalnya saya sekarang orang miskin, punya anak, tapi anak saya katakanlah nikah dengan TNI atau Polri atau PNS, saya harus keluar loh dari orang miskin. Oke. Karena udah ada penerimaannya tetap. Taraf hidupnya udah Betul. Jadi naik. bulan depan nama saya hilang tuh dari namanya DTKS, Iya. Padu Kesejahteraan Sosial. Ya. Hal yang sama kalau saya sekarang nggak miskin, tiba-tiba misalnya pasangannya meninggal dan nggak punya kerjaan, saya miskin lagi, bulan depan nama saya muncul di Bisa situ. masuk tuh. Semua berbasis NIK. Jadi sekitar 96 juta sampai 100 juta dipindahin ke Kemenkes. Nah, dari Kemsos ke Kemenkes, semuanya ber-NIK, jadi kriterianya dia harus miskin. Betul, pertama. Ya, jadi kriteria miskin dari Kemensos, habis itu sama Kemenkes, ini pemerintah, namanya PBI, penerima bantuan iuran. Jadi 100 juta orang ini seakan-akan bayar iuran tapi dibayarin pemerintah ke BPJS. Yes. Itulah yang sekitar dulu 25.000, karena kan kelas 3 dibayarin. Sekitar 25 triliun sampai 35 triliun. Oke. Nah, jadi BPJS dapat uang pemerintah 35 triliun untuk melayani 100 juta orang ini kalau dia butuh pelayanan kesehatan. Yang kerja di swasta disuruh ikut iuran mandiri. Iya, Kan setuju. gitu ya. Ada. Jadi dia lebih tinggi tarifnya, tapi sama pelayanan kesehatan. Itulah sumber penghasilan BPJS Kesehatan sekarang. Ya. Itu sekitar 35 dari pemerintah untuk melayani khusus 100 juta orang miskin itu, lebih kurang. Sisanya dari iuran mandiri. Swasta dan mandiri. Supaya mandirinya, iuran mandiri ini kuat, sekarang didorong dengan pelayanan publik harus punya BPJS, bikin Benar. SIM segala macam gitu. Sehingga terkumpullah iuran yang banyak ini dan pemerintah bisa provide public service untuk kesehatan yang memadai, yang standar kalau standarnya lah ya. Yalah, jangan buat apa kelas gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Mau operasi hidung mancungin dikit nggak bisa. Yang standar aja. Betul. Yang standar, tapi kita ingin yakinkan bahwa jangan semua juga ke rumah sakit. Nah, sekarang penguatannya di puskesmas. Puskesmas, setuju. Gitu. Nah, maksudnya orang datang ke puskesmas ya kalau harus dijahit kakinya dijahitlah di situ. Nggak usah ke rumah sakit. Bisa kok gitu ya. Puskesmasnya sekarang ini kan ada sekitar 28 ribuan, 10 ribu lah. Banyak banget, dekat rumah saya juga ada, Pak. Dekat lagi, itu bener ya? Itu dikasih BPJS Kesehatan juga uang. Namanya dana kapitasi. Puskesmas tolong sebisa Anda lakukan. Supaya jangan rumah sakit penuh. Setuju. Makanya orang disuruh pakai rujukan. Jangan ngomel suruh rujukan. Jangan cuma pening demam ke rumah sakit. Lu menemuin antrian. Iya. Puskesmas aja. Bener. Bahkan kalau di DKI melahirkan pun udah bisa di level puskesmas. Supaya rumah sakitnya nggak penuh. Keren. Jadi rujukan ini mohon dimengerti, bukan bikin repot, bukan. Kalau semua ke rumah sakit nggak mungkin muat. Iya, benar. Nah, kalau itu masih udah ditangani, itu kayak penyakit yang berulang gitu, misalnya darah tinggi, pengencer darah, itu kan tiap bulan dia udah puskesmas saja. Tinggal resep,
klaim udah. Iya. Kita pikir niatnya udah baik, makanya fraud ini sangat mengganggu. Benar, harus dibasmi nih ya teman-teman ya. Waduh. Terus kalau soal fraud ini, apakah pernah Pak KPK melihat gitu ya, atau indikasi-indikasi praktik klaim fiktif ini terjadi di sektor asuransi lainnya di luar asuransi kesehatan? Ada nggak sih Pak? Kalau asuransi kematian itu ada di BPJS TK ya, yang di jam sostek. Jadi dia punya kematian sama kematian lagi kerja. Oke. Kan ada dua kan. Iya benar. TKM gitu ya, kematian sama kematian lagi kerja, plus yang satu lagi kecelakaan kerja. Ngobrol-ngobrol BPJS TK sama, dia ada juga mengalami klaim yang naik gini terus nih. Waduh. Jadi begitu dia denger tentang fiktif, dia datang gitu. Jangan tempat gue jadi fiktif juga bosnya gitu. Ya lu periksa aja gitu. Minta diperiksa juga akhirnya. Udah satu-satunya cara, datengin, lihat. Nah kalau di BPJS Kesehatan udah lebih teratur ya klaimnya. Kalau yang kecelakaan kerja, prinsipnya nih kata BPJS TK, dia harus ditangani sampai sembuh. Benar. Dan nggak secanggih ini, ada coding, ada ini, nggak ada. Dia pokoknya sampai sembuh. Nah sekarang dia mungkin sudah mulai mempersiapkan juga. Iya. Ini sekaligus pesan buat, ini kan rumah sakit yang sama nih. Benar. Vaskes yang sama nih. Vaskes yang sama. BPJS TK juga mau melakukan hal yang sama. Jadi jangan main-main ya, bahaya nih. Klaim sekarang mau dilihat, bener nggak itu kecelakaan kerja, bener nggak treatmentnya itu rasional. Gitu ya. Kan ini yang bahaya juga, fraud antara klaim yang nggak rasional juga itu salah satu fraud juga. Jadi BPJS TK punya program yang sama. Di samping kalau kematian juga sama gitu kan, ya namanya orang niat jahat ya gitu. Itu kalau cuma ganti nisan aja kita ganti ya. Pokoknya tahunnya jadi seakan-akan dia bisa mengklaim baru meninggal gitu. Kira-kira begitulah gitu. Tapi kita bilang kita senang karena dari BPJS Kesehatan punya niatan yang sama, dari BPJS TK, nah kita harapkan yang swasta ini nih. Iya, semuanya juga. Kita yakin itu terjadi juga walaupun tidak dalam fiktif segala macam ya, tapi fraud yang lebih sulit pasti terjadi. Oke. Nah, sayangnya kalau dari teman-teman swasta bilang pemerintah turun dong sebagai regulator. Antara lain itu kita bilang batasin dong tarif dokter. Iya. Kasih lihat dong kayak unnecessary treatment segala gitu diatur. Biar semuanya seragam. Supaya industri efisien. Ada pakem-pakemnya ya. Industri efisien. Efisien. Rasanya di bagian itu saya setuju. Setuju. Jadi kita mau ngomong Kemenkes gitu kayak negara tetangga kita sebutlah Singapura gitu. Dia biar swasta juga diatur, nggak bisa dokter gara-gara profesor terkenal gitu tiba-tiba bilang fee dokter saya 2 juta gitu, nggak bisa. Profesor sekian, spesialis sekian, subspesialis sekian. Itu aja menolong banyak. Karena kita lihat ini benar-benar ucapan yang tidak etis kalau menurut saya sekarang setelah lihat. Kalau berobat ke rumah sakit selalu ditanya, dia asuransi Pak? Saya tanya, emang kenapa kalau asuransi? Benar, asuransi atau pribadi gitu ya? Emang kenapa kalau asuransi? Lu mau ngasih segala macam gitu kan? Jangan dong gitu. Bahkan beberapa menanyakan ininya lu. Kartunya, identitas. Berapa pagunya? Pagu asuransi. Dan kita habisin kan? Waduh. Kan gila tuh saya bilang. Kita mau protes juga nih sama dunia kesehatan. Jangan gitu dong. Dan gitu ya. Jangan gitu. Nah karena dia bertanya gitu, kita pikir kalau asuransi dia lebih rileks. Ada yang menanggung nih. Iya benar, ada yang klaim. Dan saya ngerasain sendiri beberapa suplemen dikasih gitu. Kalau di KPK kita masih pakai asuransi swasta. Pakai BPJS Kesehatan iya, tapi asuransi swasta ya. Teman-teman juga sampai tahu ke rumah sakit ini jangan. Karena habis langsung pagu kita. Waduh. Ke rumah sakit. Jadi saya pikir harus pemerintah turun menyamaratakan, menstandarkan. Nah, itu PR KPK untuk kasih rekomendasi ke Kemenkes supaya mengatur yang swasta juga. Benar, berarti kita berharap buat fraud, iya. Tapi buat efisiensi industri supaya preminya jangan naik terus. Iya benar. Nanti orang nggak mau lagi nih daftar asuransi karena gara-gara preminya. Padahal sangat baik sekali itu tindakan preventif yang kalau misalnya salah satunya tentang keuangan kita harus spend juga di situ tuh ya sahabat asuransi ya. Mungkin terakhir Pak, saat ngomongin masalah ini nih ya, terungkapnya fraud, udah mulai kerjasama antara KPK, Kemenkes, tadi BPJS dan BPKP gitu ya. Harapan kedepannya apalagi nih Pak?
Pak? Selain pastinya fraud-fraudnya semakin sedikit, terus ada yang mau disampaikan nggak sih buat sahabat asuransi? Ini selaku kita masyarakat nih Pak, untuk mungkin berpartisipasi juga ikut ambil andil dalam hal ini. Dia bilang fraud ini sebenarnya kan 4 lembaga. Kita maunya 5 nih. Yang kelima masyarakat. Kan ini paling ampuh nih, yang ngadu itu ya, ngadu fraud kecil. Nah, itu yang kita bilang kurang obat, suruh minta bayar ini itu gitu ya, ngadu itu. Yang kedua yang fraud besar, cek aja di JKN Mobile, gitu kan, bahwa saya kok nggak ada terhitung, kok ada namanya di sini, gitu. Itu segera dilaporkan, tapi partisipasi yang real aja gitu. Di Jaga.id kita nggak nerima tuh yang surat kaleng segala enggak. Kalau ditelepon balik dia nggak ada, kita abaikan laporan. Jadi nggak usah takut bahwa ini kerahasiaannya pasti dijamin gitu. Tapi jangan ditelepon takut nggak mau gitu. Nggak bisa. Harus ada nomor handphonenya. Kalau kita telepon balik harus real nih ya. Baru nanti kita bisa sampaikan. Gitu. Ya. Tapi kita bilang bahwa 4 lembaga ini nggak cukup banget. Yang kelima nih yang lebih penting, namanya masyarakat. Justru itu. Di samping itu, nah ini kan juga ada profesi juga kita harus hormatin itu. Rumah sakit. Ini ngomong begini-begini, kalau sakit juga gue ampun-ampun juga. Tetap kita butuh ya pasti ya Pak Dokter, Bu Dokter. Kita bilang ayo dong, gitu ada etiknya kan. Dokter kan salah satu profesi yang mulia yang ada kode etiknya. Setuju. Buat saya pertanyaan ini pakai asuransi apa enggak, itu nggak pantas. Udah mulai harus dikurangi ya. Bahwa industri, katakan rumah sakit kan harus untung juga, baik gitu ya. Tapi jangan juga untungnya lewat fiktif, coding yang fraud begini, gitu. Nggak sustain untung yang fraud gitu. Tapi sekali lagi maunya premi kesehatan kita juga jangan naik terus. Iya. Supaya sebanyak mungkin orang di Indonesia punya asuransi. Setuju kan banget. Kasian orang udah miskin, begitu dia sakit minjem duit. Ceger gitu. Kalau nggak minjem duit, udah nggak mampu Pak diobatin, udah gini aja gitu. Kasian dong gitu kan. Iya. Nah kalau dia punya asuransi kan paling tidak dia bisa ditangani. Benar. BPJS pengen yang dari 10 juta keluarga termiskin ini, palingnya kesehatan kalau dia sakit, walaupun ngantrinya panjang, dia bisa. Aman dulu lah. Kalau dia harus cuci darah gitu, dia bisa. Nggak pusing mikirin biayanya ya Pak. Jangan mati gara-gara nggak punya asuransi harus cuci darah. Ya udah biar mati aja gitu. Waduh, kan kesian. Sedih. Makanya gitu sebanyak mungkin orang ikut asuransi, sebanyak mungkin orang tercover, tapi preminya harus waras. Dan warasnya itu karena klaimnya rasional. Itu semuanya saling berkesinambungan dan saling bersangkutan ya. Pak Pahala, terima kasih banyak ya Pak. Udah mau meluangkan waktunya di sini, luar biasa. Banyak banget informasi-informasi yang kita dapat. Semoga Bapak dan tim penyelidik semuanya sehat-sehat selalu. Dan kita juga sehat. Iya, kita semuanya sehat. Ngomong klaim membaik, kita mau klaim dulu. Jangan. Yang sakit juga cepat sembuh, dan pokoknya semoga sistemnya semakin baik lagi, semakin berkurang fraudnya, jadi semakin banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang bisa tercover juga. Buat sahabat asuransi, kalau misalnya suka sama konten ini boleh like dulu di bawah, boleh komen juga kira-kira ada kasus-kasus apa atau berita-berita apa yang mau diangkat, dan jangan lupa untuk subscribe official YouTube-nya AAJI dan di-share juga video ini kalau dirasa bermanfaat supaya makin banyak lagi orang yang tahu tentang informasi ini. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode Ngobras berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih seru lagi. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, saya Cindy Lau pamit. Bapak Pahala juga di sini pamit ya Pak. Abis ini ada agenda lagi? Ikut aja saya. Jadi perintah sama atas. Sibuk nih ya pastinya, makanya senang banget. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ngobras berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.